Lorong itu selalu terasa lebih panjang di malam hari. Dinding-dindingnya lembab, cat putihnya mengelupas, dan bau anyir bercampur debu selalu menggantung di udara. Hanya deretan lampu neon yang meredup, beberapa berkelip seperti enggan menyala penuh, memberikan sedikit cahaya. Di ujung lorong itu, ada pintu besi tua yang selalu tertutup rapat. Tidak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Arga tahu itu, tapi malam ini ia tidak punya pilihan. Jam tangannya menunjukkan pukul 23.45 ketika ia keluar dari ruang arsip tempatnya bekerja. Lembur hari ini lebih lama dari biasanya. Komputer sempat mati total, dan semua pekerjaannya harus diulang. Semua rekan kantornya sudah pulang sejak 3 jam lalu. Gedung itu sepi, terlalu sepi. Ketika Arga berjalan di lorong utama, lampu mati satu persatu di belakangnya, seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Hanya satu jalur yang masih menyala, lorong panjang yang berakhir di pintu besi itu. Di sanalah satu-satunya jalan keluar malam ini. Pintu darurat sisi timur. Pintu utama di lobi sudah terkunci otomatis. Langkah Arga bergema di lantai yang dingin. Ia mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu, tapi pandangannya terus tertarik pada sesuatu, bayangan hitam di ujung lorong. Awalnya ia pikir itu hanyalah ilusi cahaya, tapi bayangan itu tidak diam. Ia bergerak sedikit, seperti berayun pelan, meski tidak ada angin. Arga berhenti. "Halo? Ada orang?" Suaranya memantul di sepanjang lorong. Tidak ada jawaban. Ia memaksa dirinya untuk berjalan lagi. Setiap langkah mendekat, jantungnya terasa makin cepat berdetak. Bayangan itu kini jelas berbentuk. Tinggi, kurus, tubuhnya seperti memanjang lebih dari manusia normal. Tidak ada wajah, hanya rongga hitam. Lampu neon di atasnya berkelip lebih cepat. Setiap kali cahaya padam sesaat, bayangan itu tiba-tiba lebih dekat. Arga menelan ludah mencoba berpikir logis. Mungkin cuma halusinasi. Gue capek. Tapi tubuhnya mulai berkeringat dingin. Tiba-tiba ponselnya bergetar, pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. "Jangan mendekat." Arga terhenti di tengah langkah. Jantungnya melonjak. Ia menoleh ke belakang, lorong kosong. Menoleh lagi ke depan. Bayangan itu kini hanya 5 meter di depannya, tidak bergerak tapi terasa mengawasi. "Siapa ini?" teriaknya sambil mengetik cepat balasan. "Siapa lo, tak ada balasan?" Hanya keheningan. Lampu kembali redup, dan saat berkedip berikutnya bayangan itu lenyap. Arga menarik napas lega, sedikit terlalu cepat, sebab saat ia menoleh ke kiri, ia melihatnya lagi di kaca pintu ruangan arsip. Bayangan itu ada di belakangnya, padahal lorong kosong ia lari. Langkahnya terdengar kacau di lantai licin. Pintu besi di ujung lorong sudah dekat. Ia meraih pegangan pintu, dingin seperti es dan menariknya terkunci. Tangan Arga gemetar saat ia mencoba mendorong lebih keras. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Pelan duks berat. Semakin lama, semakin dekat. Arga menoleh dan menyesal. Bayangan itu kini jelas berbentuk tubuh manusia atau sesuatu yang menyerupainya. Tinggi kurus, dengan lengan yang terlalu panjang. Di bagian wajahnya ada cekungan hitam menganga, seakan menyerap cahaya di sekitarnya. Arga mundur, tapi punggungnya membentur pintu besi. Suara napas berat terdengar, meski makhluk itu tak punya mulut. Lalu terdengar bisikan. Suara itu serak, seperti datang dari tenggorokan yang dipenuhi pasir. "Bukan waktumu." "Belum." Lampu padam total. Arga meraba-raba mencari ponsel di saku. Cahaya layar ponselnya menyala dan menyorot lorong kosong. Makhluk itu hilang. Arga menelan ludah membuka kunci ponsel. Ada satu pesan baru dari nomor tak dikenal tadi. "Lari ke ruang arsip sekarang." Kebingungan bercampur panik membuatnya ragu, tapi insting bertahan hidup lebih kuat. Ia berbalik dan berlari kembali ke ruang arsip. Pintu arsip ia kunci rapat dari dalam. Ia bersandar di pintu, mencoba mengatur napas. Sunyi, hingga ia mendengar ketukan pelan. 3 kali, dari arah dalam ruangan. Arga menoleh perlahan. Ruang arsip gelap, hanya cahaya tipis dari jendela kecil di atas. Rak-rak penuh map berdiri diam. Tapi dari celah di antara rak sesuatu bergerak. Lalu sebuah kepala muncul, atau lebih tepatnya bentuk kepala. Hitam, tanpa detail wajah, seperti bayangan 3 dimensi. Arga terpaku. Makhluk itu melangkah keluar dari kegelapan. Tubuhnya nyaris menyentuh langit-langit. Tangannya, atau sesuatu yang seperti tangan menjulur ke arah Arga. Dan kali ini ia mendengar jelas. "Sekarang waktumu." Pintu di belakang Arga terbuka sendiri. Tangan dingin meraih bahunya.
dan menariknya ke dalam kegelapan. Suara langkah itu makin jelas. Cepat, lalu pelan, lalu berhenti. Arga memelototi ujung lorong yang gelap. Cahaya lampu di langit-langit berkedip sekali, 2 kali, lalu padam sejenak meninggalkan lorong itu dalam gulita. Saat cahaya kembali, ia melihat sesuatu bayangan. Bukan sekadar siluet samar yang dilempar cahaya. Ini jauh lebih pekat dari sekadar kegelapan biasa, seolah hitamnya menyerap cahaya di sekitarnya. Bentuknya menyerupai sosok manusia, berdiri diam, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan, seakan sedang memperhatikan Arga. Jantung Arga menghantam dadanya. Dia tidak bisa melihat wajah sosok itu. Hanya ada rasa pasti bahwa bayangan itu menatapnya. Dia menelan ludah, mencoba mengatur napas. "Halo, Al!" Suaranya bergetar, terdengar seperti miliknya sendiri namun jauh. Bergema aneh di lorong itu. Tak ada jawaban, bayangan itu tidak bergerak. Langkah demi langkah, Arga mundur. Tangannya meraba dinding mencari pegangan. Pikirannya terpecah antara berlari kembali ke kamar kosnya atau memaksa diri melewati lorong itu menuju pintu keluar. Lampu berkedip lagi dan bayangan itu lebih dekat. Bukan sedikit, seperti baru saja melangkah, tidak. Seolah saat lampu mati ia melesat maju. Kini jaraknya hanya sekitar 5 meter. Masih diam, masih menatap. "Siapa kamu?" Suara Arga patah-patah. Cahaya berkedip lagi. 3 meter. Arga terisak. Ia membalikkan badan dan berlari ke arah tangga darurat di ujung lorong. Langkahnya memantul di dinding sempit. Napasnya terengah-engah, dada terasa terbakar. Namun saat ia mencapai pintu tangga, gagangnya tak bergerak, macet. Ia menarik, mendorong, menghentak. Tapi pintu itu seperti dilas. Sebuah desis pelan terdengar di belakangnya. Arga menoleh. Lampu lorong redup, kosong. Tidak ada bayangan. Tapi suara langkah mulai lagi. Pelan mendekat-mendekat. Dari tengah lorong yang kosong, seperti ada sesuatu tak terlihat yang berjalan ke arahnya. Arga merapat ke pintu, menekan tubuhnya hingga terasa dinginnya logam menembus kausnya. "Tolong, Neto," bisiknya, entah kepada siapa. Lampu mati total. Di kegelapan pekat ia bisa mendengar napas, bukan napasnya sendiri. Ini lebih berat, berderu seperti dada besar yang mengembang dan mengempis perlahan. Saat lampu kembali menyala, bayangan itu berdiri tepat di depannya. Wajahnya hitam polos seperti kain gelap yang menutupi semua detail, tapi dari bagian itu, 2 lubang kecil gelap menganga dan di baliknya sesuatu bergerak. Arga menjerit, tangan bayangan itu terangkat perlahan. Jari-jari panjangnya meruncing seperti tulang. Ia menyentuh pipi Arga, dingin menusuk membuat kulitnya mati rasa. Pandangan Arga mulai kabur. Suara lorong memanjang seperti dunia menariknya menjauh, tubuhnya lunglai. Tapi sebelum ia jatuh, bayangan itu mendekatkan wajahnya ke telinganya. Suara berbisik terdengar basah, seperti berasal dari dalam kepalanya. "Kau tak seharusnya melihatku." Lampu padam lagi. Ketika menyala kembali, lorong itu kosong. Pintu tangga darurat terbuka. 3 hari kemudian, teman-teman kos menemukan Arga di kamarnya. Duduk di sudut, tubuhnya membungkuk, matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Bibirnya terus menggumam pelan kata yang sama, berulang-ulang. "Lorong itu menunggumu, lorong itu menunggumu."